Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with me on my channel. My name is Daniel, of course, and today I'm going to explain about summary, present perfect, continuous tense, positive, negative, and interrogative sentence. Well, everyone, how are you? I hope all of you are always in the blessing of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, semua kita pada hari ini akan melanjutkan bahasan kita tentang present perfect continuous tense, yang mana tiba pada saat ini adalah untuk ringkasannya kalimat positif, negatif, dan interrogative sentence. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke bahasan. Tapi sebelumnya, biasa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan update-update video terbaru dari My Name is Dani. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih untuk semuanya atas semua dukungannya. Semoga program ini berjalan terus agar kita terus bisa belajar bareng di my channel My Name is Dani. Oke, langsung aja everyone dengan bahasan kita, yaitu ringkasan present perfect continuous tense, kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Di sini saya hanya akan memberikan beberapa contoh saja dari subjeknya ya, sebelum ke contoh-contoh kalimat, kita ulas dulu bahwasanya present perfect continuous tense itu adalah suatu tindakan atau suatu kejadian atau peristiwa yang mana terjadi di masa lampau dan masih berlangsung hingga saat ini, atau bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau tindakan atau kejadian yang mana kejadian atau peristiwa itu baru saja usai dilaksanakan atau baru saja beres dilaksanakan. Dan pada present perfect continuous tense ini sudah menggunakan to be ketiga dan verb ke-1 plus ing. Itu ya. Secara keseluruhannya, secara globalnya seperti itu. Oke, langsung aja ke contoh-contoh kalimatnya. Sini saya menggunakan subjek hanya 3 saja, antara subjek I, we, dan he ya, karena ini hanya ringkasan aja. Selebihnya kan kita udah membahas semuanya ya mengenai subjeknya, dari I sampai it udah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke everyone, contoh berikut dalam kalimat memakai subjek I seperti ini. I have been fasting for this day. I have been fasting for this day. Nah, ini contoh kalimat positifnya ya. Contoh kalimat positifnya. I have been fasting for this day. Saya telah berpuasa untuk hari ini. Nah, ini kalimat positifnya. Nah, di sini subjeknya adalah I, sini adalah have, verbnya. Been adalah to be yang ketiganya. Fasting adalah kata kerja yang diakhiri dengan ing, yaitu berpuasa ya. I have been fasting for this day. Ini adalah time form yang biasa digunakan dalam present perfect continuous tense. I have been fasting for this day untuk kalimat positif. Nah, bagaimana untuk kalimat negatifnya? Nah, di sini kita tinggal menambahkan not setelah adverb dan sebelum been. Contohnya seperti ini. I have not been fasting for this day. Saya tidak berpuasa untuk hari ini. Ada halangan mungkin. I have been fasting for this day. Biasanya untuk mak-mak ya, untuk ibu-ibu yang kena halangan. Kalau untuk yang laki-lakinya, saya rasa tidak ada alasan apapun untuk tidak melakukan puasa. Something like that. Nah, ini untuk kalimat negatifnya ya. Kalimat negatif. I have not been fasting for this day. Dan untuk kalimat interrogatifnya, contoh kalimat seperti ini. Kita tinggal menempatkan have di awal kalimat sebelum subjek ya.
dan sebelum to be ketiga. Contohnya seperti ini. Have I been fasting for this day? Apakah saya berpuasa untuk hari ini? Nah, seperti itu ya pertanyaannya. Have I been fasting for this day? Nah, ini adalah have, adalah adverbnya, ini adalah subjeknya, ini adalah to be ketiganya, ini adalah verb ke-1 plus ing-nya, dan ini adalah time formnya for this day. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini ya, untuk menjawab pertanyaannya, kalau iya, misalkan apakah saya berpuasa hari ini? Nah, kalau iya, kalau kita berpuasa, yaitu yes, I have been. Nah, itu cara menjawabnya. Yes, I have been. Sedangkan kalau tidak menjalankan puasa, ini adalah no, I have not been. Itu adalah cara menjawabnya ya. No, I have not been. Atau bisa juga disingkat no, I haven't been. Okay. We continue to the next sentence. Example-nya seperti ini. Menggunakan subjek we ya. We have been breaking the fast together. We have been breaking the fast together. Di sini kita telah berbuka puasa bareng ya. We have been breaking the fast together. Kita telah berbuka puasa bareng ya. Bukber ya. Istilah Indonesianya bukber istilah kitanya. Nah, di sini adalah subjeknya adalah we, ini adalah adverbnya, ini adalah to be ketiganya, ini breaking the fast ya, breaking the fast together. Ini adalah kata kerja bentuk pertama yang memakai akhiran ing-nya yang breaking the fast together. Nah, untuk membuat kalimat negatifnya dari sentence ini sama seperti yang di atas. Kita tinggal menambahkan kata not saja setelah adverb dan sebelum to be ketiga. Contohnya seperti ini. We have not been breaking the fast together. Kita tidak berbuka puasa bareng. Kita tidak bukber ya. Kita sedang tidak bukber. Nah, ini contoh kalimatnya seperti ini ya. Ini adalah we subjeknya, ini adalah adverbnya, ini adalah not, been adalah to be nya, dan breaking the fast adalah to be ke-1 yang plus ing-nya. Lanjut, untuk kalimat interrogatifnya, bagaimana cara membuat kalimatnya? Seperti ini. Kita tinggal menempatkan have di awal kalimat sebelum subjek ya. Sebelum subjek dan setelah sebelum subjek dan setelah ini ya, been ya, been. To be ketiganya. Karena seperti ini. Have we been breaking the fast together? Apakah kita sedang berbuka puasa bareng? Nah, seperti itu. We have been breaking the fast together. Contohnya seperti itu. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, we have been breaking the fast together, seperti ini. Kalau iya, yes, we have been. Kalau tidak, no, we have not been. Oke, itu adalah contoh untuk menjawab ya. Contoh untuk menjawab dari pertanyaan seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Kita memakai subjek he ya, subjek he. Kalau he udah memakai has, bukan have lagi ya. Oke, pasti udah pada tahu. He has been homecoming for this aid. He has been homecoming for this aid. Ya. Dia telah mudik untuk Idul Fitri ini. Untuk Idul Fitri ini, homecoming ya, homecoming. Homecoming adalah mudik ya. Nah, di sini adalah subjeknya, ini adalah adverbnya, di sini adalah to be ketiganya, homecoming. Homecoming ini adalah verb pertama yang memakai akhiran ing-nya. Ini adalah time formnya, for this aid. Dia telah mudik untuk Lebaran ini atau untuk Id ini, untuk Idul Fitri ini. Itu adalah kalimat positifnya. Bagaimana untuk kalimat negatifnya?
Sama, kita tinggal menambahkan kata not saja setelah adverb dan sebelum been, belum to be ketiga. Contohnya seperti ini. He has not been homecoming for this Eid. Dia telah tidak pulang kampung atau dia telah tidak mudik untuk Eid ini. Ya. Terus di sini ya ada subjeknya, di sini adalah adverbnya, ini adalah notnya, ini adalah to be ketiganya, ini adalah homecoming. Homecoming adalah verb satu plus ing-nya dan ini adalah time formnya. Oke, nanti untuk negatifnya dan untuk interrogatifnya, untuk kalimat tanyanya, kita tinggal menempatkan has di awal kalimat. Sama ya. Has she been homecoming for this Eid? Apakah dia sudah mudik untuk lebaran kali ini? Nah, di sini ya. He has, ini been to be ketiganya, homecoming adalah verb 1 plus ing-nya dan ini adalah for this Eid-nya adalah time form-nya. Dan untuk menjawabnya, untuk menjawab pertanyaannya seperti ini. Yes, he has been. Kalau ia pulang, ya, dia telah pulang. Kalau no, he hasn't been. Ini kalau tidak pulang ya. By the way, about homecoming, Melty for this Eid, coming to their village. Ya, semoga bagi yang pulang kampung, baik ke daerah, ke luar Jawa atau masih di Pulau Jawa, semoga dalam perjalanan pulang kampungnya diberikan kelancaran, diberikan keselamatan dan bersilaturahim dengan keluarga di kampung masing-masing dengan bahagia. Tetapi bagi yang tidak mudik untuk kali ini, kita tetap semangat, kita rayakan lebarannya atau Idul Fitrinya di tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Karena pada dasarnya Idul Fitri itu adalah kemenangan bagi kita semua dimanapun kita berada ya. Oke, everyone, mungkin bahasan kita mengenai present perfect continuous tense, kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau ringkasannya, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga bahasan-bahasan yang telah saya kasih bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya bagi yang sedang mempelajari tenses ya, bagi yang sedang mempelajari grammar. Oke, pada kesempatan berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk waktu yang lainnya, yaitu simple past tense ya, simple past tense. Insya Allah kita akan membahasnya di video saya berikutnya. Dan untuk akhir kalimat kita akan mengajak semua pemirsa ya atau para penonton di channel saya ini, untuk yang belum gabung atau yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, tidak bosan-bosan untuk mendukung my channel ini biar lebih semangat lagi. Oke, everyone, sampai jumpa di video berikutnya dengan saya dan channel saya tentunya, of course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.